Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pecinta Embun Pagi, ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang diberadakan langsung dari Jalan Setiabudi 1982038329 atau 0812-200-1023. Ke nomor pribadi bisa 0812-2116-740 ya. Alhamdulillah 1 jam ke depan kami akan menemani sampai jam 6 ya untuk para pecinta Embun Pagi. Terima kasih banyak yang telah memberikan masukan dan selalu setia dengan acara Embun Pagi ini ya. Dan bagi yang ingin ya, berinfak bersedekah untuk wisma yatim Assalamualaikum Salim bisa ke 056 2620 658 BNI Syariah ya. 056 2620 658 BNI Syariah atas nama DKM Masjid Agung Assalam ya. 0856 26 20 658 Masjid Agung Assalam DKM Masjid Agung Assalam BNI Syariah ya. Ini Pak Ustadz di saat pandemik pengangguran merajalela, saya ingin tahu zikir apa yang paling bagus, doa apa yang paling bagus yang dibaca yang berdasarkan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk 507 ya, ada beberapa, semuanya doa itu bisa dibaca, tapi ada hadis begini ya, iza anzala bikum karbun au jahdun au balaun faqulu Allahu Rabbuna la syarikalah ya, apabila datang kepada kalian berbagai malapetaka, berbagai kesulitan, au balaun atau berbagai bencana, faqulu maka ucapkanlah Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Itu dalam hadis Ibnu Abbas ya. Apabila datang kepada kalian karbun, berbagai kesulitan, au jahdun, berbagai malapetaka, au balaun atau berbagai bencana, faqulu maka ucapkanlah Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Ya Allah, Rabb kami tidak ada sekutu baginya. Yang baca doa ini maka Allah akan memelihara dari berbagai bencana, berbagai malapetaka, berbagai kesulitan. Itu ya doanya. Silakan dicatat. Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Gitu ya. Ya, itu yang pertama. Pak Ustadz, kalau masalah rizki ini bagaimana? Adakah hubungannya kehancuran rizki itu dengan akhlak manusia ataupun dengan yang lainnya? Ya begini ya, walau alam bisawab ya. Ada beberapa hadis atau keterangan baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan rizki itu akan datang karena kebaikan kita. Diulang ya, rizki itu akan datang karena kebaikan kita. Nah, karena itu banyaklah berbuat baik. Karena rumusnya begini, waman zara'a khairan hasada ibtah. Siapa yang nanam kebaikan maka keinginannya akan tercapai. Kita ingin jadi sarjana umpama ya, harus berbuat baik, belajar dengan baik. Kita ingin dapat rezeki, berbuat baik dengan kerja keras. Dan jangan lupa kita berbuat baik dimanapun kita berada. Karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah mengabulkan permohonan kita. Itu satu. Artinya bila dia berbuat dosa maka rezeki akan sulit. Karena dosa itu mayahjubuka ani rezeki, sesuatu yang menghalangi rezeki. Di rumah bikin dosa ada penghalang, di tempat kerja bikin dosa ada penghalang. Sering dia berbuat dosa maka boleh jadi penghalang rezeki itu akan tambah banyak. Innal abda la yakhram rizqa wa du'a wa zawj wal azmi bizami sibuhu.
Sesungguhnya rezeki, doa, jodoh, dan rencana manusia bidzam isibuhu akan terhalang karena dosa yang dilakukan. Nah, gitu ya. Makanya minimaliskan ya gitu. Kalau tahu tidak bisa meninggalkan, bertahap saja. Tinggalkan dosa ini, tinggalkan dosa ini. Insya Allah makin banyak meninggalkan dosa, kita suci di hadapan Allah, dan Allah itu zat yang maha suci, tentu akan menerima doa yang suci, akan membela orang yang suci, sekaligus hum ahlullah. Orang-orang yang suci itu mereka keluarga Allah. Ya. Yang jadi masalah dosa yang mana nih yang menghalangi rezeki itu gitu. Pada intinya seluruh dosa menghalangi rezeki. Istimewa nih. Satu, menyakiti orang tua. Gitu. Bentuk menyakitinya sangat banyak ya. Dalam hadis itu, jangankan menyakiti secara fisik, tidak mendoakan saja menghalangi rezeki. Iza tarakal abdu doa lil walidain fa innahu yanqatu anhu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan terputus. Nah, jadi kalau kita modal banyak, tenaga ahli didatangkan, kenapa rezeki ini kok susah sekali? Periksa, mungkin kurang baik sama orang tua. Ada pengusaha yang sukses ya, di saat orang lain PHK malah dia menerima karyawan baru. Terus begitu. Di saat orang lain susah dia malah panen gitu kan ya. Di saat orang lain kesulitan malah dia banyak kemudahan. Ternyata ijazahnya cuma SMA. Apa yang terjadi? Seminggu sekali dia terbang pakai pesawat ke ujung pandang, hanya ingin memeluk, mencium tangan ibunya. Rupanya itu ya, yang menyebabkan rezeki dibuka oleh Allah. Yang kedua apa? Berzina. Ini hati-hati ya. Az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Nah, kalau sudah mewariskan kemelaratan, ini dampak berzina tuh kemana-mana itu. Nah, untuk ini siapapun yang ingin dapat rezeki, hindari perbuatan dosa. Az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Istimewa zina muhson ya, yang dilakukan oleh orang yang punya istri kepada yang punya suami. Karena pasti ketika melakukan itu ada yang dikhianati kan. Sedangkan rumusnya al-khianatu tajul maut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Gitu. Makanya hati-hati ya. Kalau dapat rezeki banyaklah sedekah, banyaklah bantu yang membutuhkan. Ya. Kalau tuh ada izin nggak salah ya. Nikah lagi nggak ada masalah. Asal prosedurnya prosedur syariah yang digunakan kan. Prosedur syariah bukan hawa nafsu begitu. Berikutnya, mencari rezeki dengan tidak wajar. Man jamal mala bigori hakin. Siapa yang mengumpulkan rezeki bigori hakin dengan tidak wajar. Nah, yang dimaksud tidak wajar itu menipu ya. Itu tidak wajar. Biasanya kalau sudah bicara rezeki, menipu kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Yang ditipu temannya sendiri. Nipu siapapun ya. Kedua, mencari rezeki tidak wajar apa? Suap menyuap. Kalau sudah suap menyuap, nah udah itu tidak wajar. Yang ketiga, mencari rezeki tidak wajar itu kalau perdagangan itu curang ya. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi pedagang dan pembeli yang berbuat curang. Bisa mengurangi timbangan, bisa mengurangi kualitas barang yang dibeli, bisa menggunakan uang palsu, curang lah. Semua yang curang itu tidak wajar. Ada yang mengatakan mencari rezeki tidak wajar itu dengan cara apa? Dengan cara bisa memakap harga, bisa nauzubillah perjudian, bisa perdagangan yang tidak jujur. Nah, itu tidak wajar. Man jama'al mala bigori hakin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salatahullah, Allah akan menghancurkannya bil ma'i dengan banjir,
watin gempa, wanar dan kebakaran. Coba itu kalau kita renungkan hadis ini, hati-hati, jangan mencari rezeki dengan tidak wajar. Cari rezeki yang wajar-wajar saja. Kalau gaji kita nominalnya segini, ya carilah barang yang di bawah nominal itu. Kita bisa tahu nih gaji pegawai ini segini, kok bisa punya mobil mewah segala macam. Itu tidak wajar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. 3 ya. 1, hati-hati dengan menyakiti orang tua. 2, berzina. Yang 3, mencari rezeki tidak wajar. Bila mencari rezeki tidak wajar, maka ekonomi akan hancur. Ada keterangan yang lain katanya, kenapa tidak mengeluarkan zakat? Itu bisa saja kehancuran. Makanya kata Nabi, hassinu amwalakum bizzakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Kalau bentengi berarti apa? Setiap harta yang dikeluarkan zakatnya itu akan membentengi harta yang ada sekaligus menambah. Karena zakat itu kan tazkiyah. Artinya subur, artinya berkembang, artinya suci, artinya menyucikan. Salah satu makna zakat adalah subur, berkembang, tambah banyak. Jadi kalau orang itu bangkrut ekonominya, jangan-jangan ada yang harus dikeluarkan zakatnya, tapi dia tidak dikeluarkan. Maka kehancuran ekonomi. Gitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kalau lihat di dunia hasanah katanya Pak Ustadz, apa kriterianya? Ya sering kita berdoa ya untuk 178. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu surat Al-Baqarah 201. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jaga kami dari api neraka. Nah ini kalau lihat hadis ini, ayat ini, kita minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kapan seseorang dapat di dunia hasanah itu? Nabi SAW mengatakan, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang di dunia itu. 1, zaujatuhu muwafiqah. Hadis yang lain, zaujatuhu solihatan. Dia punya pasangan yang saleh. Pasangan yang saleh itu yang dimaksud adalah bisa makna suami istri. Ibu punya suami yang saleh, saya bapak punya istri salihah, itu sudah fid dunya hasanah. Makanya doa ini jangan dilupakan, tiap saat dibaca. Karena orang yang dapat kebahagiaan di dunia itu sangat luas. Fid dunya hasanah dibayangkan di situ berarti makin sering berdoa itu boleh jadi pasangan kita makin saleh dan salihah. Nah, gimana ya Rasulullah kalau tidak punya istri kan? Nah, sumber kebahagiaan kedua fi dunia hasanah itu wa auladuhu abrorun. Punya anak yang abror. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang menggembirakan. Itu penting. Jadi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, di dalamnya adalah anak-anak soleh. Makanya jangan lupakan doa itu, terus dibaca. Ya yang kedua 081200 ya mohon bersabar dulu ya. 081200 1023 sudah ada beberapa yang masuk, mohon bersabar dulu nih ya. Suami tidak ada, istri tidak ada, anak tidak ada. Apa berikutnya? Wa ikhwanu solihin. Ada keterangan yang lain, wa khulatuhu solihin. Wa ikhwanuhu solihin. Apa? Teman dan sahabat yang saleh. Itu kata orang Sunda lalawara itu ya. Salah satu anugerah terbesar katanya di luar salat, di luar Al-Quran,
di luar pasangan, di luar anak adalah punya teman dan sahabat yang saleh dan salehah. Itu bagian dari sumber kebahagiaan di dunia. Kita bisa bercanda, kita bisa tawa, kita bisa piknik, kita bisa makan bersama, kita bisa curhat, bisa tegur sapa, ada tertawa, ada kebahagiaan di saat kita berkumpul dengan teman dan sahabat kita. Makanya kata Nabi, rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Dengan siapa? Salah satunya dengan sahabat. Karena sumber kebahagiaan yang ketiga adalah itu. Di dunia hasanah itu wa ikhwanuhu solihina. Punya teman, punya sahabat yang saleh-saleh. Kalau pasangan tidak punya, anak tidak punya, teman tidak punya, di dunia hasanah itu adalah wa rizquhu fi biladihi. Nah, ini ya. Punya rizki di tempat tinggalnya sendiri. Jadi kalau cari rizki nggak usah jauh-jauh. Makin dekat ke sumber rizki, rumah itu makin baik. Tiap hari bisa pulang. Walaupun mungkin jauh, tapi tiap hari bisa komunikasi. Semakin dekat ke rumah rezeki itu makin jadi sumber kebahagiaan. Walaupun tidak identik cari rezeki jauh itu jelek, tidak. Cuma itulah 4 kriteria fi dunia hasanah. 1, zaujatuhu muwafiqah atau zaujatuhu salihatan. Ya, punya pasangan yang saleh. Zaujatuhu salihah. Wa auladuhu abrorun. Punya anak-anak yang saleh dan salehah. Wa ikhwanuhu salihina, teman dan sahabat yang saleh. Dan yang terakhir, wa rizquhu fi biladihi, rizki sekitar rumahnya. Itulah fi dunia hasanah. Kalau itu kita dapatkan 4 tuh, masya Allah, sudah dapat di dunia hasanah. Kita sudah dapat surga di dunia ini. Ya, 0812-210-23 bisa dipergunakan. PA saja, nggak usah telepon ya. Atau 081-0812-2116-740. Ini Kang Wahyu udah ada yang masuk nih ya. Sebentar ya, kita cek dulu nih ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini gimana nih? Nah, gitu ya. Punten mau tanya masalah cerai, apakah mahar suami tetap milik istri atau harus diberikan? Nah, sebentar ya. Ya. Jadi yang namanya mahar itu murni milik istri. Tapi kalau ada ganjalan, apalagi diungkit-ungkit, kasihkan aja, nggak ada masalah. Bagaimana kalau sudah dipakai? Kalau sudah dipakai ya tinggal ngobrol dengan baik. Makanya pernikahan itu kan sebutnya ma'ruf ya. Ma'ruf itu awalnya baik, berujung dengan kebaikan. Diulang ya. Pernikahan itu disebut ma'ruf dalam Quran. Apa maknanya? Salah satu maknanya awalnya baik dan berakhir dengan berbagai kebaikan. Gitu ya Bu ya. Tinggal komunikasi dengan baik dengan mantan suami dan mantan istri ya. Ya, berikutnya ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, ini, ya. Akikah pakai sapi bisa enggak? Kang Dadang di Cibaduyut ya. Jadi gini ya, akikah itu menyembelih kambing, sapi, unta, dan binatang yang halal. Di dalamnya bisa sapi, bisa unta, bisa kerbau, bisa domba. Hanya disepakati tidak boleh diganti dengan makanan lain. Pokoknya akikah beli bakso seharga domba itu nggak boleh. Ya. Beli kelinci seharga domba itu nggak boleh. Nah, terus gimana kalau sapi? Kalau sapi untuk 7 orang. Gimana kalau 1 anak 1 sapi? Nggak ada masalah.
ibadah sosial itu lebih banyak, lebih baik. Begitu ya. Saya waktu anak pertama lahir, perempuan, kalau nggak salah 3 domba. Kenapa? Yang diundang cukup untuk 3 domba. Nabi SAW pernah waktu akikah cucu tercintanya 2 orang 2 domba. Salah satu alasannya yang diundang cukup untuk 2 domba. Jadi boleh minimal 1, maksimal tidak terbatas. Saya coba umpamanya anak perempuan musafi aja 1, silahkan. Ibadah sosial itu lebih banyak, lebih baik. Sama dengan zakat, minimal 2,5%, dari 84 gram maksimal sampai 20. Jadi boleh zakat 4%, boleh zakat 5%, boleh zakat 7%. Gitu ya, Kang Dadang ya. Dan itu bagian dari amal saleh. Makin banyak ibadah sosial, makin bagus. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. 433. Ya. Pak Ustadz, saya punya anak belum dapat jodoh. Apakah seseorang pasti dapat pasangan karena usia sudah hampir tua? Ya. Jadi pastikan semua orang dapat pasangan. Ya. Kalau toh kita belum dapat di dunia, nanti di akhirat dapat. Kalau dapat, tidak dapat, ya pastilah dapat salah satu di dunia dan akhirat. Makanya teruskan berdoa. Teruskan berdoa. Ya, teruskan berdoa. Kalau kita ingin jodoh yang bagus, doanya itu Robbi habli zaujan sholihan. Ya Allah, berikan kepadaku pasangan yang saleh. Terus diulang-ulang. Kalau belum dapat umpamanya di dunia, di akhirat pasti dia dapat. Tapi tentu doa itu semuanya konsep. Karena doa itu semuanya konsep, akan segera diijabah kalau diimbangi dengan usaha jasmani. Nah, apa usaha jasmaninya? Banyaklah berbuat baik. Karena waman zara'a khairan hasada ibtah. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Apa bentuk kebaikannya? Sangat luas, silahkan. Satu contoh nih. Ya, usianya sudah 35 ya. Sudah 35, baru beres S2. Terus saja sekolah, belum dapat. Satu saat bibinya itu pergi haji. Karena bibinya itu punya kios di daerah Lembang. Kios makanan ya. Pergi haji, agak bingung sebelum pergi. Siapa yang jaga kios? Kebetulan anak-anaknya sibuk semua. Akhirnya kata keponakan yang belum nikah itu, biar saya jaga kios. Oh, nanti kamu kan malu. Enggak lah. Mudah-mudahan bibi tenang di sana, jadi rezeki tidak hilang. Alhamdulillah nah, katanya sambil meluk. Berangkatlah haji, keponakannya jaga kios bibinya. 1 hari, 2 hari, hari yang ke-10 katanya. Ada yang beri rokok katanya dengan korek api. Dan apa yang terjadi? Besoknya beri korek api lagi. Nah, Mas katanya kan kalau rokok wajar kan habis diisep. Wajar kalau beli rokok lagi. Ini mah korek api juga beli lagi hari ini. Memangnya habis juga kata. Kata laki-laki ini, saya bukan beli korek api, tapi saya ingin lihat lebih dekat yang jaga kios ini. Ta'aruf, apa yang terjadi? Subhanallah, akhirnya nikah. Sekarang sudah 2 anaknya. Itu yang disebut waman jara'a khairan hasada ibtah. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Kata orang Sunda tepira ya. Jaga kios ternyata dapat jodoh. Jadi yang belum dapat jodoh ya sering-seringlah jaga kios ya. Nah itu. Ada lagi yang lain ya. Itu saudara jauhnya sakit. Di Salamun kalau nggak salah ya, di Cumbulit sana. Terus giliran yang jaga itu. Kalau malam katanya yang muda-muda lah katanya. Karena khawatir masuk angin karena udara dingin. Nah anak waknya itu malam udah saya aja katanya. Kebetulan itu laki-laki. Baru beres kuliah. Usia 23 kalau nggak salah. Ya. Jaga. Nah karena agak dingin. Nah, keluar sedikit. Nah, kan ada yang jualan apa namanya. Bakar ketan di situ. Lagi menikmati bakar ketan. Ada yang beli juga, duduk di sebelah.
Dari mana teh katanya. Kenalan. Saya ini dari daerah Cicahem katanya. Lagi apa sini? Lagi nunggu yang sakit katanya. Di ruang mana? Melati katanya. Oh saya juga di situ katanya. Baru tadi pagi, baru tadi maghrib datang. Ngobrol. Dua-duanya kebetulan kasih nomor telepon. Tuh Maha Suci Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Gitu ya. Jodoh itu akhirnya menikah. Ini dan masih banyak. At-turuqu ila zawjika ada di anfasil khalqi. Jalan menuju jodoh sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Gitu ya. Makanya jangan bosan berbuat baik. Saya mau coba rutin sedekah. Silahkan. Saya mau rutin yang ritual duha, ritual tahajud, ritual zikir, ritual baca Quran. Silahkan. Beres beramal soleh, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, jadikan amal kebaikan ini. Bila jodoh saya jauh, dekatkan. Bila sulit, permudah. Akhiri dengan doa. Rabbi habli zaujan solihan. Ya Allah, berikan kepadaku jodoh yang soleh. Begitu ya. Iya, masih bersama 102,3 Ras FM. Jangan kemana-mana. Kita simak syair berikut ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya sering membaca hauhalah. Karena kata ibu saya almarhumah. Zikir yang paling bagus ada hauhalah. Kesulitan apapun akan dihilangkan dengan membaca hauhalah tersebut. Mohon Pak Ustadz menjelaskan apa keutamaan ya, dari ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu. Ya begini ya. Memang kata baginda Rasul, istaksiru min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak oleh kalian ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Karena ucapan tersebut bila rutin dibaca, bila rutin diucapkan, akan menolak 99 pintu kemudaratan. Nah, diulang ya. Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu akan menghilangkan 99 kemudaratan. Salah satunya adalah yang paling ringan, yang paling bawah, kata baginda Rasul, akan menghilangkan berbagai kesusahan. Itu minimal. Baban minad durri adnahal ham. Jadi pintu-pintu kesusahan akan ditutup dengan kalimat ini. Makanya tidak salah kalau ibunda kita pernah menyampaikan baca ini, baca ini, baca ini. Dan membaca satu zikir, satu doa bukan berarti melupakan doa yang lain. Nah, itu yang pernah saya temukan seseorang yang sempat anaknya ke bawah ombak di Pangandaran. Kemudian beliau menghadap ke laut sambil baca ulang-ulang itu la haula wala quwata illa billahil azim. Terus diulang-ulang sambil sujud, dan tiba-tiba begitu naik dari sujud ada yang teriak-teriak, makin dekat makin jelas, ini anak siapa, ini anak siapa, kata. Ternyata anaknya dalam keadaan pingsan, kemudian dimandikan segala macam, sudah tenang, sudah sadar. Dia tanya anaknya, apa yang kamu ingat ketika ke bawah ombak itu, Pak? Yang saya ingat cuma Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu saya tidak ingat lagi, tapi seolah setengah mimpi setengah sadar, ada yang jubah putih nunjuk ke sebelah kanan, dan ada perahu, saya dinaikkan oleh seseorang ke perahu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Itu yang dalam hadis, siapa yang banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan menghilangkan 99 kesusahan. Di antaranya
akan hilang kesedihan, diganti dengan kebahagiaan. Lanjutkan Kang ya, terus dibaca sesuai dengan waktu yang ada. Ada nunggu waktu, bacalah ulang-ulang itu. Tidak salah kalau tak ada masalah yang cukup berat. Ya Allah, jadikan lafaz ini menghilangkan masalah yang aku hadapi. Sebutkan saja. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kesehatan yang sedang terganggu, bisa diucapkan. Itu karena akan menghilangkan 99 kesulitan. Nah, salah satunya hilangnya kesedihan. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang menanyakan berjamaah sholat ya. Kan berjamaah sholat itu dirapatkan Pak Ustadz, sekarang direnggangkan, itu gimana? Karena ternyata kalau sudah dirapatkan, direnggangkan, ada yang tidak mau berubah. Ya. Terus itu, tetap aja dempet gitu. Ya begini ya, al-hukmu idza daqa ittasa. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Maaf, tidak ada makanan kecuali babi, demi keselamatan karena darurat ya, makan babi nggak ada masalah kan, demi kehidupan kita supaya hidup. Ini harus dirapatkan, tapi karena ada penyakit direnggangkan. Maka imam tugasnya apa? Diluruskan dan dirapihkan, gitu aja ya. Kan nggak enak ya, diluruskan direnggangkan, nanti makin renggang gitu. Subuh pakum itu kan ya, luruskan sapnya, tambah rapihkan. Kalau dirapatkan nanti jadi masalah, gitu ya. Jadi nggak ada masalah, silakan. Karena al-hukmu idza daqa ittasa. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Teh Umul dan Teh Yuyun hatur nuhun ya, ini komentarnya ya. Nah, jadi kesimpulannya jika kios katanya ya. Nah, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Pak Ustaz 3:30 masih bisa tahajud, masih bisa ya, silahkan. 3:30 masih bisa tahajud. Karena tahajud itu gini, afdalus sholah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Kita bangun nih, kayak saya umpamanya tadi saya jam berapa ya, nggak sempat sholat agak banyak karena menuju ke studio. Ya udah, 2 rakaat sholat tahajud, ngong adzan subuh dihitung tahajud. Tapi jangan jadi kebiasaan, gitu ya. Tetap yang paling aman adalah nyambung tahajud, nyambung subuh. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usia pernikahan saya dengan suami saya cukup jauh Pak Ustadz. Saya lulus kuliah, suami saya sudah pensiun. Baru pensiun, berarti 58 mungkin atau 60. Berarti bedanya antara 37-40 mungkin ya. Alhamdulillah punya anak, satu-satunya. Saya tidak di KB tapi tetap tidak punya anak. Apa usaha kami? Karena kami ingin punya anak lagi. Ya usahalah dengan medis ya, medis coba. Kalau sudah usaha maksimal, menurut medis gimana? Suami normal, istri normal, nah udah tambah yakin bahwa ada yang maha mengatur. Saya sempat ketemu almarhum ya, Prof. Hembing. Sama, itu 12 tahun kalau nggak salah, gak punya anak. Kalian kan muslim katanya, ya. Coba sholat tahajud. Kalau tahajud nggak bisa, duha. Tahajud duha. Atau dua-duanya, mau tahajud mau duha, silahkan. Karena tidak mungkin Allah menganjurkan ya ladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kalau sholat hanya ritual, sholat itu solusi ilahi. Akhirnya beliau menyarankan ruku sujudnya dilamakan. Nah, apa yang dibaca, ya ulang-ulanglah doa ruku dan sujud. Subhanallah azim wa bihamdihi, atau subuhun kudusun, atau subhanakallahumma. Digabungkan, diulang-ulang, atau digabungkan doa-doa sujud dan ruku. Silahkan, kalau yang biasa 8, ambil 8. Biasa 4, ambil 4. Selesai sholat tahajud, ruku sujud lama, bacalah doa minta keturunan. Rabbila tajarni farda wa anta khairul warisin. Itu surat Al-Anbiya ayat 89. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri, jangan biarkan aku kesepian, beri aku turunan dan engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Pulanglah dua suami istri ini, tahajud duha, ruku sujudnya lama. Apa yang terjadi? Maha suci Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah.
Alhamdulillah 8 bulan diamalkan, hamil, sekarang sudah 4 anaknya. Itulah fadilah ruku dan sujud. Makanya Ustadz kan suka banyak anak, mungkin banyak ruku dan sujud. Gitu ya. Itu orangnya itu, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisil. Al-Anbiya ayat 89. Itu dibaca terus ya tiap pada sholat. Ya, terus dibaca ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat waktu 21 tahun yang lalu saya nikah. Alhamdulillah sudah punya anak 3. Sekarang di perjalanan badai godaan datang. Suami saya tergoda oleh sekretarisnya, Pak Ustadz. Ada yang menghubungkan dengan pernikahan. Kata paman saya, waktu paman jadi saksi katanya suamimu tuh waktu ijab kabulnya nggak nyambung katanya. Diwasol kan gitu, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai, harusnya nyambung, kamu agak jeda dulu katanya suamimu itu. Yang kedua katanya pernikahannya waktu itu terlalu dipaksakan. Yang jadi pertanyaan, benarkah begitu? Ya untuk seorang ibu ya yang Masya Allah ya cukup sabar katanya, dari anak 1 sampai 3 prosesnya tergoda semua suami. Begini. Seluruh mazhab itu menganjurkan nyambung. Ya. Diulang ya. Seluruh mazhab itu sepakat ijab kabul itu termasuk rukun. Ya. Dan dianjurkan mazhab Imam Syafi'i itu nyambung. Setikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Terima saya nikah. Di luar Imam Syafi'i boleh tidak nyambung pun. Ada jeda nggak ada masalah. Penting satu meja. Gitu ya. Jadi jangan merasa ini karena tidak nyambung jadi ribut rumah tangga. Nah, belum tentu. Yang kedua, masalah dipaksakan pernikahan. Nah, kalau nikah itu kan mesti saling mencintai. Karena saling mencintai, karena saling berarti bukan hanya siap satu pihak. Suami siap, calon istri belum siap. Jangan. Calon istri siap, calon suami belum siap, jangan. Makanya musyawarah di situ dua belah pihak. Begitu ya. Nah, yang ketiga jangan lupa ada yang sangat penting, ya, sangat penting nih. Ada hadis yang mengatakan man arodas safa'a falyaltazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Nah, itu yang paling penting itu setia itu. Walaupun tidak nyambung, walaupun hari apa nikah dan sebagainya, penting kesetiaan. Inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya akhlak seorang mukmin itu wala ya'samu fi ma yuhibbu, tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Itu penting. Makanya bekalnya apa? Iman. Nah, ketika iman itu ada, cirinya apa? Setia. Semakin setia suami atau istri kepada pasangannya, istri kepada suami, suami kepada istri, maka suami istri itu berada dalam posisi suci dan menyucikan. Nah, itu rumusnya. Man aroda safa falyaltazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Coba bagaimana Nabi SAW? Karena setia sama Siti Khadijah, beliau sampai mengatakan ma akraman nisa ila karim wala ahnahunna ila laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia. Tidak ada laki-laki yang merendahkan istrinya kecuali laki-laki yang rendah. Nah, jadi intinya kurang iman, bukan masalah ijab kabul, bukan masalah dipaksa dan sebagainya. Kalau sudah nikah nggak ada istilah jika, nggak ada istilah kalau, nggak ada. Tuh, kalau iman, nah pastilah setia. Karena ada hadis inna min akhlaqil mu'min. Sesungguhnya akhlak seorang mukmin itu wala ya'samu fi may yuhibbu. Tidak menyakiti, tidak mengecewakan, tidak mencelakakan orang yang dicintai dan mencintainya. Itu penting. Nah, itu bekalnya iman. Kalau iman itu dibelah dua, dua. Diulang, kalau iman itu dibelah dua, itu dua. Sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Jadi kalau rumah tangga dasarnya iman, pasti dua, sabar dan syukur.
sabar menerima kekurangan, sabar menerima keluarga pasangan, sabar menerima usia masa tua, sabar kekurangan rezeki. Nah, berikutnya apa? Syukur. Sebelah kanan syukur. Banyak berterima kasih, banyak apresiasi. Itu syukur. Jadi kalau syukur ada, sabar ada, itulah iman. Di rumah tangga jangan dasarnya iman, cirinya 2. 1, dia sabar menerima kekurangan pasangannya. Kedua, dia syukur atas kelebihan pasangannya. Yang ketiga, jangan lupa kesetiaan. Nah, ya. Man ahabba syai'a fahuwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Kalau perlu ikuti kemana saja pergi. Setia kan? Kata orang Sunda, walaupun ke liang cecopet katanya ikut kan. Apa makna kesetiaan? Saya lihat ada suaminya represinya mancing. Istrinya itu ngantar makanan. Ke teman saya bilang, wah setianya Ji. Ya itulah saya bilang. Istri sakit setia. Suami sakit setia. Itu kesetiaan itu menyucikan diri. Yang menyucikan diri gak usah jauh-jauh. Jadilah suami yang setia pada istri. Jadilah istri yang setia pada suaminya. Nah, ada yang rutin, yang masalah kecil saja umpamanya nih. Suami itu agak manja kan. Ingin air kopi, siapkan air kopi. Terus rutin siapkan air kopi. Nah, air kopi 1 gelas. Bila dilakukan dengan penuh ketulusan kesetiaan, air kopi itulah yang menyucikan diri kita di hadapan Allah. Kenapa? Nikah kan perintah Allah. Kalau kita menjaga kesetiaan berarti menyucikan Allah. Nikah itu kan perintah Allah. Kalau menyakiti pasangan berarti menyakiti Allah. Ada bapak-bapak ya, Ustaz saya bosan sama istri saya. Langsung saya agak tinggi nada saya. Bapak jangan lupa, istri bapak juga bosan sama bapak. Saya bilang gitu ya. Itu menurut kita baru Senin ibu-ibu bosan saruat. Walau alam bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji damang nuhun tos siaran deui, alhamdulillahnya pidoan hati sedayana. Mudah-mudahan lancar sedayana ya. Ini masih ingat gak sama saya? Nantilah kalau lihat fotonya disidik-sidik apa pastilah. Kalau teman tuh apa ya. Saya suka dapat kiriman doa, kiriman nasihat dari teman-teman saya. Tapi ada beberapa yang tidak saya setujui, seperti apa ini, seperti yang ini katanya. Oh ya ini, penjaga makom Nabi mimpi ketemu dengan Nabi dan Nabi menasihatkan, bacalah ini sebarang ke yang lain. Begini ya, yang seperti itu karena setahu saya selama nyuruh kebaikan ya, selama nyuruh kebaikan siapapun dia silahkan. Dan tidak usah ditentukan sebarkan ke 10 orang, sebarkan ke 5 orang. Kalau sudah ditentukan jumlahnya itu dipertanyakan. Karena yang tidak boleh bosan itu kan menyebarkan kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selama nyuruh kepada kebaikan dan tidak terikat 1, 2, 3 orang, selama itu baik nggak ada masalah. Karena ternyata nge-share kebaikan, menyebarkan kebaikan, menyebabkan orang berbuat baik, kita dapat pahala. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Siapa yang diperantara kepada kebaikan, bagian dapat setengah pahala. Pamannya nih, saya dengan teman-teman. Tadi kalau nggak salah, saya kirimkan menjelang salat subuh ke teman-teman. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka Allah akan membuka keberkahan. Allah akan membuka pembelaan. Oleh saya sebarkan. Nanti oleh teman saya sebarkan ke grupnya. Teman saya sebarkan lagi. Nanti bila dilaksanakan salat subuh berjamaah gara-gara kiriman kita, yakullahu nasibum minha. Kita dapat setengah pahala. Sebutlah 10 orang, 100, berarti 1000. Kita dapat berapa? 500. Disebarkan lagi terus, dapat pahala dan pahala. Orang yang pertama menyebarkan dapat pahala terus. Ada yang disebut dengan multi level pahala. Begitu ya. Nah itu surat An-Nisa ayat 84 kalau nggak salah. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Wa mayyashfa syafa'atan sayi'atan yakullahu kibru minha. Siapa yang jadi perantara kepada dosa, maka baginya pun dapat kebagian dosanya. Gitu ya.
Ya, berikutnya mohon bersabar dulu ya, ini karena masih banyak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kemarin dengar khutbah Ustadz di Murabi, oh ya di Setasari ya, saya khutbah di sana. Ini kalau saya lihat Pak Ustadz tidak seperti di radio. Oh iya, beda. Lagi khutbah beda ya. Di radio pakai jaket, pakai kupluk tiris ya. Ada yang saya tanyakan katanya. Kemarin kan masalah doa. Ada batasnya enggak doa itu diulang-ulang berapa kali? Ya gini, innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Gitu ya, mengulang-ulang. Nah, mintalah kepada Allah diulang-ulang. Fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu hatta tamalu. Sampai engkau sendiri yang bosan. Hadisnya jadi dasar, doa diijabah itu bila kita mengulang-ulang doa itu. Saya waktu ziarah ke Madura ke Syekh Khalil, salah satu guru Kiai Hasyim Asy'ari, ya pejuang ulama besar kita. Saya dapat buku-buku ya, salah satunya apa? Kiai Hasyim Asy'ari itu untuk menentukan nama NU saja, itu katanya 4 tahun istikharahnya. Kenapa khawatir dengan muncul ormas baru menimbulkan masalah baru? Itu 4 tahun kebayang tuh kan, terus diulang-ulang. Nabi SAW satu saat beliau pernah berdoa sehari semalam. Terus berdoa sehari semalam. Pagi mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi segala aktivitas, fokus berdoa. Sampai baginda Nabi mengatakan, saya tidak akan berhenti berdoa di sini sebelum ada jaminan menangnya umat Islam. Turunlah kan ayat jaminan dari Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah berikan kemenangan yang nyata kepadamu Muhammad. Tempat berdoa Rasul diulang-ulang sehari semalam di Madinah dijadikan monumen masjid namanya Masjid Al-Fat. Sampai sekarang tuh terkenal Masjid 7 kan. Nabi sendiri pernah mengulang-ulang sehari semalam doa. Nah, jadi berapa lama pengulangan doa itu buat kita tidak terbatas. Teruskan berdoa, teruskan berdoa. Karena boleh jadi doa yang diulang-ulang itu kita tidak merasakan nih dampak doa itu. Boleh jadi anak kita. Jangan lupa ya, ada nikmat yang kita rasakan karena jeritan doa orang tua kita dahulu. Yang lain sakit kita sehat. Yang lain belum punya rumah kita punya rumah. Yang lain tidak punya anak kita punya anak. Yang lain pasangannya kurang baik kita alhamdulillah suami istri soleh dan soleh. Jangan lupa keberhasilan seseorang itu tidak lepas investasi doa orang tua kita. Makanya sebagai tanda terima kasih itu pentingnya yang namanya tawasul. Pentingnya yang namanya mendoakan orang tua. Pentingnya kita ziarah kubur. Sebagai apa? Tanda terima kasih. Nah, makanya salah satu tujuan ziarah kubur itu apa? Musyakarah, tanda terima kasih. Kalau sudah tanda terima kasih, la in syakartum la ajidanakum. Jika kalian berterima kasih, Allah tambah nikmat kepada kalian. Coba waktu saya pertama kali haji itu, ada ibu-ibu bawa jengkol gede sekali. Ya cina ajengan di mana jengkol? Iya, waduh cing terang bu. Cing hayang solusi cina. Ya kumaya ngawalar pertanyaan iya. Hanya saya merenung sejenak. Ini doa Nabi Ibrahim. Coba. Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun wafat, tapi dampak doa dirasakan oleh kita sebagai generasi berikutnya. Madinah subur siapa? Doa Rasulullah SAW. Dan negeri ini merdeka karena jeritan doa orang-orang yang saleh dan salihah. Makanya kalau ada mari kita mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan, itu betul sebagai tanda terima kasih dan harus khusyuk mendoakannya. Meninggalkan cipta ngobrol, main handphone. Itu dari situ aja kelihatan dia kurang terima kasih. Makanya negeri ini banyak masalah. Salah satunya karena kurang terima kasih sama para pejuang masa lalu. Nah, makanya ada istilah jas merah kan. Jangan lupakan sejarah. Betul itu. Walau bisa Pak ya. Saya kemarin musyawarah pernikahan Pak Ustadz. Dan ada yang menyatakan jangan bulan Safar. Ya, gini ya, di kita kadang-kadang ada yang berkeyakinan sial itu karena bulan.
Nah, salah satunya nikah itu jangan bulan Safar karena takut sial. Ya. Coba kebanyakan tuh yang cerai sekarang apa? Bukan bulan Safar karena corona. Ya. Itu sampai waktu saya jadi saksi ahli terusan Jalan Jakarta tuh sehari 250 pasang yang gugat cerai. Saya yakin itu kebanyakan mereka nikahnya bukan bulan Safar itu. Nah, saya tanya kan Pak Hakim apa aja nih penyebab cerai itu? Wah Pak, 5 besar apa? Ekonomi. Itu 5 besar itu. 1 ekonomi. Walaupun nikahnya bulan Safar umpamanya. Tapi untuk ayus lihal ma'isah, mengubah taraf hidup, pasti dia tidak akan cerai. Kalau alasan pertama itu kan. Kedua apa? Perselingkuhan. Itu Masya Allah, itu paling banyak di situ. Nah, teman-teman semuanya, ibu, bapak ya, para pendengar AC. Jadi sial dalam Islam itu bukan karena bulan. Kalau nggak salah saya bulan Safar itu. Karena istri saya namanya Sofa Ria. Lainnya bulan Safar, nikah bulan Safar. Alhamdulillah, lebih kayaknya awet. Nah, jadi sial bukan karena hari. Jangan nikah kepada yang lahirnya hari Senin, bisi iya. Nah. Sial bukan karena suku. Ada yang fanatik Sunda nggak mau dapat orang Jawa, itu keliru. Sial dalam Islam adalah su'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang jelek yang membawa sial. Walaupun bulan Muharram nikahnya, walaupun bulan Zulhijjah nikahnya, tapi akhlak kelakuan teu hade pasti minimal awet derajat kan. Jadi akhlak yang jelek yang menyebabkan orang itu sial. Alhamdulillah sudah jam 6 kami menemani para pecinta pagi. Mohon dimaafkan bila ada hal yang tidak berkenan. Hari ini hari Sabtu yang mau olahraga sama-sama ya. Pagi-pagi insya Allah ya. Insya Allah ada 18 set ya. Teh siapa? Memang gue pikirin katanya gitu ya. Bagi yang sedang di perjalanan atau menuju silaturahmi, hati-hati di jalan. Inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya Allah menganjurkan kita untuk berhati-hati. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.